Salam para pendengar sekalian, perkenankan saya ingin menyampaikan bahan renungan berjudul Sekalipun pohon ara tidak berbunga, terdapat dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk biduan dengan permainan sapi dapat kita lihat dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Banyak usaha berantakan. Ketika virus COVID masih baru, banyak para pengusaha, pedagang, pemilik hotel, tempat rekreasi, dan warung-warung bahkan gereja pun masih tenang-tenang saja. Mereka bisa menerimanya. Mereka menganggap virus ini akan segera sirna, seperti virus-virus lainnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata virus ini tidak menghilang, bahkan makin meluas. Mulai terasa mengkhawatirkan. Gelombang pertama belum selesai, muncul gelombang kedua yang lebih ganas. Sudah banyak makan korban. Karena itu pada 3-20 Juli 2021 pemerintah melakukan PPKM darurat di Jawa Bali. Petugas menutup akses jalan sehingga memaksa para pekerja dan pengusaha untuk berhenti bekerja di kantor. Hanya di bidang esensial dan kritikal yang diperbolehkan. Bidang selain itu harus WFH, work from home, atau bekerja dari rumah. Terakhir ini beberapa daerah di luar Jawa harus juga PPKM. Semuanya terpaksa dilakukan oleh pemerintah sebab banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Syukurlah sekarang sudah menurun keadaannya. Dampak negatifnya adalah berkurangnya penghasilan para pengusaha dan lainnya, sehingga ada yang secara diam-diam masih melanggarnya, dengan resiko ditutup kantornya atau terkena denda. Sudah banyak karyawan di PHK, namun pemerintah terpaksa melakukannya, karena sudah banyak korban yang meninggal. Para pedagang kecil harus gulung tikar, perhotelan dan pariwisata ikut menderita, bantuan dana dan obat-obatan tidak cukup, apapun pilihannya, pemerintah tetap menderita. Hal itu juga berdampak bagi para pendeta. Kini mereka kembali tidak menyelenggarakan kebaktian tatap muka, tetapi secara online. Pendeta yang hanya berharap dari persembahan jemaat tentu berkurang penghasilannya. Tetapi ternyata ada sebagian orang Kristen yang mengkritik mereka. Dikatakan para pendeta itu hanyalah hamba uang. Tuduhan itu tentu menyakitkan hati mereka. Karena itu marilah kita lebih bijak dalam menilai, tidak asal menuduh mereka, daripada menghina mereka. Jika kita mempunyai kelebihan dana, sumbangkanlah sebagian dana kita untuk mereka. Tuhan pasti akan senang menyaksikannya. Memang semua cobaan itu terasa berat adanya. Kemana lagi harus minta pertolongan? Semuanya terdampak. Dan virus ini belum mereda, dan ekonomi belum bangkit. Tapi bagaikan ucapan Nabi Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Mengapa? Sebab Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ya, sungguh benar, kita memiliki Tuhan yang mempunyai semuanya di bumi ini. Lihatlah, burung di udara dipelihara Tuhan, bunga di padang dihiasinya. Haruskah kita takut pada keadaan ini? Orang lain juga ada yang menderita, tapi mereka tidak hanya menangis dan minta pertolongan dari Tuhan saja. Mereka mengubah strategi mereka. Mereka memanfaatkan teknologi baru, mengubah cara berjualan dengan media online. Ternyata mereka sukses. Ada yang bercocok tanam, ada yang membuat kerajinan tangan, membuat beraneka ragam pekerjaan baru. Siapakah mereka? Mereka bisa orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Tapi karena mereka mau berusaha, Tuhan memberkati mereka.
Mari kita lebih mendekatkan diri pada Allah, mohon pertolongan, berkat dan penyertaan-Nya. Bekerjalah kita sesuai dengan keadaan sekarang. Jangan kita hanya mengkritik orang lain. Bagikanlah doa dan dana bagi yang membutuhkan. Demikianlah renungan kali ini. Tuhan memberkati kita. Amin.